Partai Nasdem berhasil membuktikan dirinya sebagai partai politik yang paling cepat melakukan konsolidasi. Dalam usianya yang belum mencapai 2 tahun, satu-satunya partai baru yang bisa mengikuti pemilu 2014 ini berhasil membentuk pengurus sampai ke tingkat akar rumput. Tuntasnya konsolidasi ditandai dengan gelar apel siaga perubahan dan pelantikan Dewan Pengurus Ranting seluruh Indonesia. Tidak kurang dari 150.000 kader dan simpatisan Partai Nasdem mengikuti perhelatan akbar di Gelora Bung Karno pada Minggu sore. Apel akbar ini merupakan hasil kerja keras yang dilandasi konsistensi memperjuangkan cita-cita. Untuk mendatangkan massa dari wilayah Jabodetabek, DPP Partai Nasdem mengerahkan tidak kurang dari 3.000 bus ukuran besar. Sementara untuk memeriahkan perhelatan, dikerahkan lebih dari 3.000 penampil. Untuk mensosialisasikan apel siaga ini, Partai Nasdem menggelar konvoi sepeda motor yang melibatkan 100 pengendara. Mereka dilepas pada tanggal 12 Februari lalu di Banda Aceh, menempuh jarak lebih dari 3.000 km dan tiba di Gelora Bung Karno. Prosesi apel siaga perubahan diawali dengan defile pasukan berkuda. Mereka membentuk formasi untuk mengiringi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memasuki lapangan upacara. Penghormatan oleh 100 personel Baret Garda Pemuda Nasdem mengiringi Surya Paloh melangkah ke panggung utama. Defile marching band melanjutkan prosesi apel sebanyak 120 orang memeriahkan suasana dengan membentuk berbagai formasi. Pentas marching band disusul defile bendera yang melibatkan 800 orang pasukan Baret Garda Pemuda Nasdem. Mereka membawa 400 bendera merah putih dan 400 bendera Partai Nasdem. Di belakang defile bendera ada pawai para caleg Partai Nasdem yang diiringi pentas busana daerah masing-masing. Keragaman busana daerah ini mewakili 34 provinsi termasuk Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda. Pelantikan DPRD Partai Nasdem seluruh Indonesia ditandai dengan penyerahan Pataka Partai Nasdem dari Ketua Umum kepada salah satu Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Haryadi Anwar. Ketua Umum Partai Nasdem dalam pidatonya menyoroti perjalanan bangsa Indonesia yang pada periode tertentu menunjukkan kemandirian dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Presiden pertama Indonesia Soekarno tidak pernah mau tunduk pada tekanan negara adidaya saat itu. Ditunjukkan antara lain ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962, bahkan menjadi inspirator lahirnya gerakan non-blok di tahun 1955. Namun Indonesia tidak mampu memanfaatkan berbagai keunggulan yang dimiliki sehingga hampir selalu kalah dalam berkompetisi dengan bangsa lain. Surya Paloh mengatakan reformasi yang sudah berjalan selama 16 tahun menghasilkan kondisi yang justru merupakan kebalikan dari semangat yang melahirkan reformasi. Perjalanan reformasi di negeri kita ini. Reformasi di negeri kita ini yang 16 tahun yang lalu memang diniatkan adalah sebagai satu ikhtiar untuk melakukan koreksi terhadap seluruh kebijakan-kebijakan yang dianggap salah, tidak tepat pada rezim masa lalu. Kita bahkan telah melakukan amandemen konstitusi undang-undang dasar kita. Tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 4 kali. Reformasi meletakkan tema utama kebangkitan reformasi itu sendiri adalah untuk melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita juga menganut sebuah sistem demokrasi yang lebih baru, yaitu yang kita kenal dengan demokrasi yang super liberal ini. Saudara, sejujurnya dari hati kita yang paling mendalam, dengan pendekatan akal sehat kita, izinkanlah saya ingin menyatakan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme bukan semakin habis di negeri ini, tapi semakin marak, tumbuh subur ada di mana-mana, saudaraku semuanya. Demokrasi kita hari ini yang kita jalankan, kita penuh dengan rasa gamang menjalankan demokrasi seperti ini. Karena demokrasi seperti ini hanya menghasilkan suatu kompetisi transaksional yang berakhir dengan transaksional pragmatis itu sendiri. Inilah demokrasi kita hari ini. Pentas seni berlanjut dengan tetabuhan perkusi yang dilengkapi pentas teatrikal. Hadir juga anak-anak muda dengan aksi parkour. Suasana semakin meriah setelah
perkusi, dol, beduk, dan parkour berkolaborasi. Sebagai pelengkap hiburan, DPP Partai Nasdem menggelar door prize dengan 1.111 hadiah yang bervariasi hingga sepeda motor dan mobil. Semangat para simpatisan Partai Nasdem telah bergelora sebelum prosesi resmi dimulai. Suasana ini dipicu oleh kehadiran band Raja. Dari Gelora Bung Karno, Jakarta, tim liputan Metro TV. Bung Karno, suaranya Nasdem!